lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda loncengnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 2 butir telur ukuran sedang atau besar, 100 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein sedang, 100 ml susu cair, 50 ml minyak sayur, setengah sendok teh SP, 2 sendok makan susu bubuk, 7 keping Oreo, vanilla essence secukupnya, dan pasta talas atau Oreo secukupnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan mencincang kasar Oreonya. Di sini saya menggunakan chopper. Kita cincang atau kita haluskan sampai teksturnya seperti ini. Tidak halus juga tidak terlalu kasar ya teman-teman. Nah ini dia, ini akan kita sisihkan. Selanjutnya di dalam wadah untuk memixer kita masukkan telur. Kemudian kita tambahkan gula pasir, vanilla essence secukupnya. Ini saya tambahkan SP. Selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi lebih kurang 8-10 menit tergantung kecepatan mixer kita masing-masing ya. Nah ini dia teksturnya. Ini adonannya sudah jadi. Kemudian selanjutnya kita masukkan tepung. Kita masukkan secara bertahap. Kemudian kita masukkan juga susu cairnya, kita masukkan juga secara bertahap. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja teman-teman. Nah selanjutnya kita tambahkan tepung terigunya sampai habis. Kemudian kita tambahkannya juga susu bubuknya. Lalu kita tambahkan juga susu cairnya sampai habis. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata ya teman-teman. Nah ini dia, kita matikan mixernya. Selanjutnya kita menggunakan spatula untuk mengaduk. Kemudian selanjutnya kita tambahkan minyak sayur. Lalu ini akan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan pastikan tidak ada minyak atau cairan yang mengendap di bagian dasar adonan agar kue kita ini nanti tidak bantat ya teman-teman. Nah ini dia teksturnya, ini sudah jadi. Kemudian adonan ini saya bagi 2 sama banyak. Satu bagian saya tambahkan dengan Oreo yang sudah kita cincang. Ini dia. Kemudian kita aduk sampai rata. Nah ini dia teman-teman. Dan adonan yang kedua kita tambahkan pasta taro atau pasta talas. Dan di sini saya tambahkan dengan 2 tetes pewarna ungu. Ini opsional ya teman-teman. Kemudian ini kita aduk rata. Nah ini dia sudah jadi. Kemudian di sini saya punya loyang seperti ini yang sudah saya olesi minyak tipis-tipis. Nah selanjutnya ini kita masukkan adonan yang pertama, adonan yang ada Oreonya. Ini kita ratakan, kita hantak-hantakan seperti ini.
Kemudian ini akan kita kukus selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Jangan lupa kukusannya sudah dipanaskan dan tutup kukusan kita alasi dengan kain yang bersih ya teman-teman. Nah ini dia sudah 15 menit. Selanjutnya kita masukkan adonan yang kedua. Adonan yang diberi pasta talas. Ini dia, kita ratakan. Kemudian ini akan kita kukus selama 25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah ini dia sudah 25 menit. Ini akan kita angkat dan ini akan kita dinginkan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, hasilnya cantik sekali. Selanjutnya ini akan kita potong. Nah ini dia bolunya teman-teman, cantik sekali ya teman-teman. Warnanya juga cantik. Ini dia pori-porinya halus, kemudian bagian luarnya juga mulus. Dan ini tuh bolunya selembut ini, kalau kita tekan-tekan seperti ini kembali ke bentuk semula. Dan kalau kita belah bagian dalamnya juga matang dengan sempurna. Ini akan saya coba makan, rasanya enak, manisnya pas, lembut, gurih, juga oreonya berasa teman-teman. Ini saya rekomendasikan untuk ide jualan ataupun cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 4 butir telur ukuran sedang, 220 gram gula pasir, 250 gram terigu protein sedang, 260 ml santan instan dengan kekentalan sedang, 20 gram maizena, 1 sendok teh SP atau TBM, setengah sendok teh garam, pasta stroberi, dan juga pasta pandan. Untuk cara pembuatannya, kita masukkan telur ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan gula pasir, selanjutnya garam. Nah, kemudian teman-teman di sini kita masukkan SP. Nah, selanjutnya ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 7-8 menit. Itu tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini akan kita mixer sampai putih dan kental berjejak ya. Nah, ini dia teksturnya teman-teman. Ini adonannya sudah jadi. Nah, selanjutnya ini akan kita masukkan tepung. Kita masukkan secara bertahap. Kemudian ini juga tepungnya kita ayak agar lebih mudah dalam mencampurnya ke adonan. Nah, ini kita masukkan juga santannya. Kita masukkan secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 2 tahap. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita aduk-aduk dulu seperti ini. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita masukkan lagi terigunya sampai habis. Kemudian ini kita tambahkan dengan maizena. Lalu kita ayak lagi teman-teman.
Kemudian ini kita masukkan lagi teman-teman santannya sampai habis teman-teman. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada lagi terigu yang bergerindil ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah tercampur rata. Ini kita matikan mixer dan selanjutnya kita aduk menggunakan spatula. Kita campur lagi dan kita pastikan tidak ada cairan atau santan yang mengendap di bagian bawah ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, adonannya sudah tercampur rata. Ini selanjutnya akan saya bagi 3 sama banyak. Ini bagian yang pertama, ini akan kita tambahkan dengan pasta stroberi secukupnya. Kemudian bagian yang kedua kita tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Dan bagian ketiga kita tidak beri pasta, kita biarkan dia menjadi original teman-teman. Nah selanjutnya ini kita campur sampai rata. Untuk penggunaan pasta sesuai dengan selera ya teman-teman, boleh diganti dengan pasta yang lain. Nah selanjutnya teman-teman, ini sudah tercampur rata. Ini akan kita masukkan ke dalam loyang. Ini loyangnya saya sudah olesi dengan Carlo, tipis-tipis saja. Nah ini kita masukkan 1 centong adonan seperti ini. Ini adonan yang pasta pandan. Kemudian kita masukkan adonan yang stroberi. Kemudian adonan yang original. Nah selanjutnya pasta pandan, kemudian stroberi dan original. Nah begitu selanjutnya teman-teman sampai semua adonannya masuk ke dalam loyang ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini kita hentak-hentakan dulu teman-teman, mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Dan ini selanjutnya akan kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu sampai beruap. Ini akan kita kukus dengan api sedang kurang lebih 30-35 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya kita alasi dengan kain yang bersih ya teman-teman. Nah ini dia, ini sudah 30 menit, ini sudah matang. Ini akan kita angkat. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Nah ini akan kita dinginkan dulu, baru nanti kita potong-potong ya. Tada, ini dia hasilnya teman-teman, cantik sekali ya. Ini akan kita potong, kelihatan lembut ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, lembut sekali teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini untuk yang pandan, kemudian yang original, kemudian ini yang stroberi. Ini cantik sekali ya warnanya ya teman-teman. Ini juga teksturnya itu halus, pori-porinya, permukaannya juga mulus dan selembut ini ya teman-teman. Ini akan saya coba makan. Dan wow, rasanya enak sekali teman-teman. Walaupun ekonomis, ini rasanya enak, lembut, dan juga harum ya teman-teman ya. Nah ini cocok untuk kita jadikan ide jualan atau cemilan keluarga di rumah teman-teman. Selamat mencoba. Yang kita butuhkan adalah 5 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 175 gram tepung terigu protein sedang,
100 ml santan instan, 125 ml minyak sayur, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok TSP, vanilla essence secukupnya, red velvet atau ini boleh diganti dengan pewarna makanan merah. Di dalam wadah untuk memixer kita masukkan telur, kemudian kita tambahkan gula pasir, vanilla essence secukupnya, nah kita tambahkan juga SP. Kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak kurang lebih 10 menit, tergantung dari kecepatan mixer kita masing-masing ya teman-teman. Nah, ini dia tekstur adonannya, ini sudah jadi. Selanjutnya, kita masukkan tepung terigu secara bertahap sambil kita ayak agar tidak ada tepung yang bergerindil dan lebih mudah untuk diaduk. Kemudian, ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur saja, teman-teman. Selanjutnya, kita masukkan santan instan secara bertahap juga teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah. Selanjutnya kita masukkan terigunya. Kemudian kita tambahkan susu bubuk. Lalu ini kita juga ayak. Kemudian ini kembali kita mixer dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur rata saja teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan santan instannya sampai habis. Lalu ini akan kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Kita matikan mixernya, kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan minyak sayur. Lalu ini kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada adonan atau minyak yang mengendap di bagian bawah adonan. Jadi ini benar-benar harus kita campur sampai rata ya teman-teman. Kemudian kalau sudah tercampur rata, di sini saya tambahkan sedikit saja pasta red velvet atau ini boleh diganti dengan pewarna makanan merah. Nah ini dia, kemudian akan saya aduk. Kita aduk pelan-pelan sampai rata. Nah ini dia sudah rata. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, yang masing-masing saya tambahi. Adonan pertama saya tidak tambahi dengan pasta, kemudian adonan yang kedua saya tambahi 1 tetes, yang ketiga 2 tetes. Nah, adonan yang keempat kita tambahi 3 tetes pasta red velvet. Nah, selanjutnya kita aduk sampai rata. Nah ini dia teman-teman, keempat warnanya sudah jadi. Kemudian di sini saya punya cetakan seperti ini.
Saya olesi minyak tipis-tipis. Kemudian saya masukkan adonan yang pertama yang paling warna merah paling pucat di bagian bawah adonan seperti ini. Kemudian kita ratakan. Lalu ini akan kita kukus selama 10 menit. Kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu dan tutup kukusan kita alasi dengan kain. Kita kukus dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia sudah 10 menit. Selanjutnya kita masukkan adonan yang kedua. Ini dengan warna yang lebih merah sedikit. Kita ratakan seperti ini. Kemudian ini kita kukus kembali selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia sudah 10 menit. Kita buka kukusannya. Nah, selanjutnya kita masukkan adonan dengan warna yang lebih merah lagi. Adonan yang ketiga. Kita ratakan. Lalu ini akan kita kukus kembali selama 10 menit dengan api sedang. Nah, ini sudah 10 menit. Kita buka kukusannya dan ini kita masukkan adonan yang terakhir yang berwarna lebih merah cerah seperti ini. Sehingga nanti urutannya dari warna yang pucat ke yang lebih merah dan yang lebih merah lagi yang adonan yang keempat. Kita ratakan. Lalu untuk adonan yang terakhir ini akan kita kukus selama 20 menit. Nah, ini dia teman-teman sudah matang. Ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Ini dia, kita keluarkan dari loyang. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik kan? Ini akan kita potong. Nah, ini dia bolunya teman-teman, cantik warnanya. Ini juga empuk, lembut, dan permukaannya mulus. Ini kita coba belah matang dengan sempurna. Ini akan saya makan dan rasanya itu enak sekali. Manisnya pas, gurih, juga lembut. Dan ini cocok untuk ide jualan atau cemilan keluarga kita di rumah. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye-bye.